love to listen to the music. It gives me really great and exciting feelings, freedom to express myself. There's always the one source that fulfills my needs, and that's Binus.TV. I can watch music videos from various genres, live performances, and make music requests. For music references, log on to www.binus.tv. Binus.TV, because there's always something more. Oke pemirsa, kembali ke program The Inspirator bersama Ibu Sinta dari bubu.com. Oke Bu, tadi kita sudah sharingnya sudah luar biasa, sudah seru sekali. Nah, kalau kita boleh kilas kembali, dulu bagaimana Ibu membangun Bubu Award? Awal startingnya itu seperti apa? Bubu.com ya? Ya, bubu.com. Saya sebenarnya memulai bubu.com di 96, waktu itu memang internet belum, sama sekali belum besar di Indonesia ya. Tapi itu awalnya mungkin karena dari hobi yang menjadi passion akhirnya. Karena saya awalnya belajar membuat website melalui internet. Jadi saya belajar sendiri, bikin personal website, awalnya mulai dari situ. Terus saya sangat kagum yang dengan namanya media internet ini, karena saya melihat kayaknya belum ada media yang secanggih internet. Orang bisa kirim email dalam waktu detik, orang bisa membuka website dari mana saja, dan menurut saya itu sangat-sangat powerful. Ya, so I become a believer of yang namanya internet itu. Nah dari situ karena saya sering bikin website sendiri, akhirnya ada satu teman saya menjadi partner saya bilang kita buat bubu.com deh. So 96 we started the company. Awalnya memang sulit banget karena orang nggak tahu internet apa ya, website itu apa. Jadi kita benar mengedukasi klien dan kita emang harus ketok pintu, menjelaskan satu-satu, dan nggak mudah waktu itu, sama sekali nggak mudah juga mendapatkan apa namanya human resource untuk membantu di perusahaan, juga tidak mudah karena belum banyak programmer, belum banyak web designer waktu itu. Jadi tantangannya banyak sekali, dan waktu itu nggak ada yang namanya buku ngajarin bikin perusahaan internet. Jadi semuanya harus trial and error. Kita juga sebagai wira swasta ya harus cukup apa namanya risk taker aja ya. Kita ya udah, karena saya percaya bahwa this is gonna be a huge media. Ya udah, saya percaya dari situ, dan saya coba untuk menjalankan bubu ini walaupun dengan segala macam tantangan dan cukup sulit ya. Jadi justru pada saat itu sudah bisa melihat future-nya, seperti kayak bisa melihat satu future dunia IT internet ya. Karena waktu 96 seperti yang tadi Bu Sinta bicarakan, mungkin nggak banyak perusahaan yang sama atau belum ada. Internet pun belum dikenal oleh masyarakat ya. Jadi memang baru. Nah nanti waktu tahun 2000 itu mulai orang udah mulai kenal dengan yang internet. Nah di situ saya juga membangun beberapa portal. Saya ingat banget waktu itu saya bikin mailkita.com, bikin koridor.com. Jadi koridor.com itu political news online. Terus ada musikkita.com. Cuman ya none of them survive karena waktu itu internet masih terlalu dini. Tapi ya dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana menjalankan sebuah perusahaan yang berbasis internet atau perusahaan digital, .com atau whatever you want to call it ya. Dan setelah itu bagaimana prosesnya sampai bisa seperti sekarang? bubu.com dikenal oleh khalayak ramai dan menjadi satu leading agency digital luar biasa. Salah satunya sih memang persisten aja ya, karena dan itu salah satunya saya bisa bilang itu becomes my passion. Internet, media digital itu udah menjadi passion saya. Jadi karena saya juga percaya, ya akhirnya
mau nggak mau kita harus bisa gigih, jadi lebih kreatif ya akhirnya. Kita makanya mulai mengadakan Bubu Awards 2001 tuh salah satunya dari untuk 2001, mengedukasi mengedukasi masyarakat apa sih atau bagaimana sih membuat website yang benar dan baik. Mungkin dari situ. Yang saya lihat ke depannya itu saya percaya bahwa dari bukan hanya internet, nanti ada yang nama mobile yang juga menjadi salah satu powerful industri mobile. Dan akhirnya tentunya dapat klien yang besar dan sebagainya. Dari 2001 sampai 2013 ini momentumnya seperti apa? Momentumnya sih kita banyak up and down-nya, namanya juga perusahaan yang memang bisa dibilang baru ya di dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia kita juga agak sedikit bukan terbelakang, tapi kita memang agak telat ya, lebih telat dari yang negara lain. Infrastruktur belum mungkin 100% bagus. Jadi kendalanya banyak, tapi karena saya percaya kedepannya ini akan besar sekali. Dan apalagi Indonesia tuh punya market yang bagus ya, dan besar, potensinya besar. Jadi lebih percaya ke situ. Dan kuncinya memang harus kreatif, kita harus memikirkan bagaimana kita bisa beda dari yang perusahaan lain. Wow, luar biasa. Dan tentunya itu tidak gampang, tapi tetap bisa eksis sampai sekarang. Dan dalam proses itu saya pernah dengar juga dari Sinta di mana kerjasama dengan Telkom yang Plaza.com ya. Plaza.com kebetulan di tahun 2009 saya diberi kepercayaan dengan Telkom untuk menjalankan salah satu anak perusahaannya, which is Plaza.com. Awal itu Plaza.com sebuah portal dari Telkom memberikan free email dan kebetulan waktu itu Pak Rinaldi, CEO dari Telkom, punya ide untuk mengubahnya menjadi e-commerce. Dan saya itu memang tergila-gila sama yang namanya e-commerce. Jadi waktu dikasih tantangan itu saya senang banget gitu ya. So I decided to take the job. Saya waktu itu bangun Plaza dari nol, basically kita bangun ulang websitenya, juga bangun perusahaannya, jadi meng-hire orang dari nol juga. Bikin kantornya. Itu satu project yang cukup besar ya. Saya dengar investasinya cukup besar. Itu kebetulan juga nggak bisa dibilang project, udah menjadi perusahaan sih memang karena saya akhirnya masuk ke situ. Dan orang yang dibalik Plaza.com yaitu salah satunya saya dan ada tim juga ya. Dan waktu itu kita juga kerjasama karena saya tahu Plaza ini punya future yang bagus ya. Saya kerjasamakan dengan eBay dan juga Microsoft betul. Jadi itu menjadi satu milestone di dunia digital Indonesia. Dan sampai sekarang berkembang ya Plaza.com. Nah, Sinta sendiri setelah itu mengembangkan bisnis apa lagi? Sesudah Plaza.com saya running venture capital yang khusus hanya untuk tech entrepreneur ya, karena memang kebetulan itu keahlian saya. Jadi yang saya inginkan ke depannya bisa banyak lebih membantu startup di Indonesia untuk bisa membangun perusahaan mereka. Mungkin saya bisa banyak bantu bukan hanya dari sisi pendanaan, tapi juga mentorship, membagi network yang saya punya dan bisa lebih cepat membantu membesarkan techpreneur di Indonesia. Nah itu berarti syarat-syaratnya apa aja untuk mereka bisa ikut Ventures ini? Sebetulnya syarat itu nggak bisa bilang besar, yang nanti kita lihat tuh biasanya entrepreneurnya sendiri selain produk dari yang dia punya ya. Karena again kalau kita punya produk yang bagus tapi yang menjalankan tidak punya passion di situ atau gampang give up itu nggak bisa. Jadi kita nanti biasanya yang saya lihat akhirnya si entrepreneurnya apakah memang dia punya DNA untuk menjadi wira swasta. Terus of course kita lihat produknya juga, kita lihat apakah can be a sustainable product, produk yang bagus, dari sisi kreativitasnya juga. Jadi ya banyak hal yang kita lihat ya, timnya juga harus solid, dia punya tim bukan hanya sendirian ya, karena biasa technopreneur tuh harus ada timnya. Kita bisa membuat perusahaan yang sukses karena kita punya tim yang mendukung. Bisa lihat perusahaannya kira-kira sejauh apa gitu ya.
So selain jalankan kegiatan bisnis dan sebagainya, juga banyak encourage startup baru ini untuk jadi satu perusahaan yang luar biasa. Oke, kita tahan dulu Bu Sinta. Kita akan sharing kembali setelah commercial break berikut ini.